Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian ke-15. Hebat sekali serangan Lucian ini. Gadis itu dengan sinkangnya yang sudah amat kuat, hanya menggunakan ujung kakinya menyentil barang-barang di atas meja dan beterbanganlah mangkok dan cawan berikut isinya, yaitu masakan dan arak, ke arah 6 orang lawannya. Demikian cepatnya sambaran benda-benda ini sehingga 6 orang itu sama sekali tidak berhasil menghindarkan diri dan setidaknya pakaian mereka menjadi kotor tersiram kuah sayur dan arak. Bahkan muka si Wesio terkena hantaman mangkok penuh masakan daging. Tentu saja Wesio itu gelagapan karena sebagai seorang yang selamanya pantang makanan berjiwa, kali ini masakan daging menghantam muka dan banyak kuah memasuki mulutnya, membuat ia hampir muntah. Sebetulnya, melihat gerakan ini saja, kalau 6 orang itu tahu diri, mereka sudah akan maklum bahwa gadis itu bukan lawan mereka. Akan tetapi agaknya kemarahan meluap-luap membuat mereka mata gelap dan segera menggerakkan senjata masing-masing mengepung meja itu dan menyerang dari semua jurusan. Lucian tertawa mengejek, tidak bergerak dari atas meja, melainkan pedangnya kadang-kadang menyambar untuk menangkis senjata pengeroyok yang terlalu dekat. Kadang-kadang ia hanya mengangkat sebelah kaki menghindarkan golok yang menyambar atau merendahkan tubuh untuk membiarkan tongkat melayang melalui atas kepalanya. Gadis ini hanya menanti kesempatan baik untuk membuktikan ancamannya, yaitu membunuh mereka tanpa turun dari meja. Mendadak saja, 6 orang itu berturut-turut mengeluarkan teriakan kaget dan senjata semua runtuh ke atas lantai karena tanpa mereka ketahui mengapa. Tahu-tahu tangan mereka yang memegang senjata menjadi kejang yang menyebabkan mereka terpaksa melepaskan senjata masing-masing. Tercium oleh mereka bau arak dan tepat pada jalan darah di siku lengan mereka basah. Dengan kaget dan heran mereka saling pandang dan terdengarlah suara Kuiseng yang masih saja duduk minum arak. Menyerang orang secara menggelap dengan senjata rahasia untuk membunuh sudah termasuk perbuatan pengecut. Sekarang mengeroyok seorang gadis mengandalkan tenaga 6 orang laki-laki. Sungguh amat memalukan. Apakah kalian masih belum mau insyaf dan tidak tahu diri? Menantang maut yang sudah membayang di depan mata. Lekas pungut senjata dan pergi barulah perbuatan orang yang berakal sehat. Tahulah 6 orang itu sekarang bahwa yang membuat mereka semua terpaksa melepaskan senjata adalah pemuda pelajar yang duduk minum arak dengan tenangnya, sahabat puteri ketua Bengkau itu. Tentu saja hal ini membuat mereka menjadi gentar. Nona itu sendiri sudah cukup berat untuk dikalahkan. Apalagi dengan adanya seorang yang demikian saktinya, yang tanpa bergerak dari tempat duduknya, tanpa menghentikan keasyikannya minum arak, sudah mampu mengalahkan mereka dan melucuti senjata mereka. Orang silau tadi memungut goloknya, diturut oleh teman-temannya lalu ia menjura ke arah Kuiseng. Xiao Eng Hiong, pendekar muda, kepandaianmu membuat mata kami yang bodoh, membuat kami terpaksa menelan hinaan dan menderita kekalahan. Bolehkah kami mengetahui siapa nama dan julukan Xiao Eng Hiong yang gagah? Kuiseng menarik napas panjang. Kemudian ia berdiri dengan cawan penuh arak di tangan kanan. Diangkatnya tinggi lalu ia bernyanyi dengan laga seorang mabok. Angin kipas mengusir lalat dan menyegarkan diri. Suara suling mengusir harimau dan menenteramkan hati. Nama harta kepandaian tiada artinya. Yang penting adalah pelaksaan kebenaran dalam hidupnya. 6 orang itu hanya saling pandang. Tidak dapat mengenal pemuda ini karena mereka pun tidak pernah mendengar nyanyian itu. Lucian tertawa dan dari atas meja itu ia berkata nyaring. Sebangsa cacing macam kalian ini mana mengenalnya? Dia bernama Kuiseng. Para Losianwe mengenalnya sebagai Kim Moeng.
Hanya dia seoranglah yang mampu menandingi aku. Biarpun begitu, masih belum tentu ia bisa menjadi jodohku. Apalagi orang-orang macam anakmu hendak memperisteri aku. Bukankah itu lucu sekali? 6 orang itu kelihatan kaget dan tanpa bicara apa-apa lagi mereka lalu meninggalkan tempat itu. Pelayan-pelayan mulai muncul kembali, memandang takut-takut ke arah Kui Seng dan Lucian. Kui Seng menyatakan kesanggupannya membayar harga barang-barang yang rusak. Mereka kelihatan senang dan melayani sepasang orang ini dengan kehormatan berlebihan. Lucian juga kelihatan senang dan gembira sekali. Mulutnya selalu tersenyum. Matanya bersinar-sinar. Wajahnya berseri dan tiada hentinya ia menatap wajah Kui Seng dengan sikap menggoda. Sebaliknya Kui Seng sama sekali tidak kelihatan gembira. Pemuda ini sudah tidak makan lagi. Akan tetapi melihat cara ia berkali-kali memenuhi cawan arak dan meminumnya habis sekali tenggak, terang bahwa perasaan hatinya amat terganggu. Memang demikianlah, hati pemuda ini tidak karuan rasanya. Hampir ia meloncat bangun untuk lari meninggalkan gadis ini. Ia merasa betapa gadis ini sengaja menggodanya, sengaja hendak mempermainkannya. Ucapan Lucian tadi benar-benar menikam jantungnya. Gadis itu di depan orang banyak mengakui bahwa hanya Kui Seng yang mampu menandinginya. Namun betapapun juga, pemuda itu belum tentu bisa menjadi jodohnya. Ia merasa makin tak senang, muak dan benci menyaksikan sikap Lucian. Apalagi mengingat betapa tadi gadis itu sudah pasti akan membunuh 6 orang lawannya. Kalau saja ia tidak cepat-cepat turun tangan, ia makin benci. Akan tetapi juga makin cinta. Makin lama ia berdekatan dengan gadis ini, makin besar pula daya tariknya menguasai hatinya. Ui Koko, dalam nyanyianmu tadi kau menyebut-nyebut tentang kipas dan suling. Tentang kipasmu, aku sudah melihatnya dan sudah tahu kelihayannya. Akan tetapi tentang suling, adakah kau mempunyai suling? Dan pandaikah kau meniup suling dan mempergunakannya sebagai senjata? Aku seorang bekas pelajar gagal. Biasanya hanya berkipas-kipas mendinginkan kepala panas lalu menghibur diri dengan suara suling. Memang tadinya aku memiliki sebuah suling. Akan tetapi benda itu hancur ketika aku bertemu dengan Ban Pilosia, Dewa Losia berlengan selaksa, di Telaga Siok, Telaga Barat. Terbelalak sepasang mata yang indah itu, penuh perhatian dan ingin tahu. Apa, kau betul-betul bertemu dengan Oke Heng Chia, pendeta jahat itu? Aku pernah mendengar dari ayah bahwa pendeta perkasa itu amat cabul dan keji. Akan tetapi memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa. Ayah sendiri pernah bentrok dengan Ban Pilocia. Bertempur sampai 2 hari 2 malam tidak ada yang kalah atau menang. Hanya karena khawatir kalau pertandingan dilanjutkan keduanya akan tewas, maka mereka menghentikan pertandingan. Dan kau bertemu dengannya, bertanding. Dan sulingmu hancur olehnya. Ah, Kui Koko, apakah kau kalah olehnya? Kui Seng mengipas-ngipas lehernya yang terasa panas oleh pengaruh arak. Dia memang hebat. Akan tetapi juga jahat bukan main. Secara kebetulan saja aku bertemu dengannya ketika aku berpesiar di Telaga Siok. Pemuda itu lalu menceritakan pengalamannya seperti berikut. Beberapa bulan yang lalu, dalam perantauannya yang tidak mempunyai tujuan tertentu, tibalah Kui Seng di Telaga Siok. Telaga Barat ini amatlah terkenal semenjak dahulu. Karena luasnya, karena indahnya, dan karena segar nyaman hawanya. Air berkeriput biru, sehalus beledu. Tilam pembaringan berkasur bulu, bunga teratai aneka warna, penghias indah. Dicumbu rayu ikan-ikan emas berwarna cerah. Berperahu di Telaga Barat mandi sinar bulan. Minum arak sesudah itu mati pun tak penasaran. Bersambung ke bagian 16. Terima kasih buat Parewa semua yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.